Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya aja yang di luar negeri kita pikirkan, apalagi yang di dalam negeri, semampu kita. Makanya nama barisan kita tuh Barisan Bangun Negeri. Kalau ditanya, apa Ustadz tujuan bikin gerakan Barisan Bangun Negeri? Ya bangun negeri. Masa masih ditanya ya? Karena masih ada yang nanya, ngapain sih tuh ustadz-ustadz ngumpul mau bangun negeri? Itu udah jelas dari namanya juga. Terus santrinya ngapain? Namanya Santri Bangun Negeri. Ustadznya Barisan Bangun Negeri, ada dua nama. Para guru, saya pelan-pelan pengen ngumpulin para guru-guru yang seleting. Supaya kita barengan, ngumpulin pelan-pelan. Namanya Barisan Bangun Negeri. Nanti teman-teman yang ngikutin para guru, para santri, namanya Santri Bangun Negeri. Jadi kalau ditanya mau ngapain, mau bangun negeri. Programnya apa? Pertama, program isu lingkungan. Nanti naik lagi isu sosial, naik lagi isu healthcare, kemanusiaan, kesehatan dan seterusnya. Kan itu tugas pemerintah, kita nggak mau menyalahkan siapapun. Udah capek berdebat, tugas kita sekarang siapa yang pengen jadi rohilah. Itu yang dilakukan para guru kita sekarang teman-teman di Barisan Bangun Negeri. Mikir, kemarin saya 40 jam nggak tidur. Dari Bandung ke Jogja, di Jogja ada acara, udah beres acara kita ada meeting yang penting banget yang bikin saya sesak sampai sekarang. Itu ada diskusi yang saya tidak bisa sampaikan ke publik, itu diskusi dari jam 11 malam sampai jam setengah 4 subuh. Kenapa diskusinya sampai malam Ustaz? Karena besok kita semuanya udah pada bubar, udah pada pulang masing-masing ke negerinya sehingga nggak sempat ketemu. Ketemunya kita cuman malam Selasa. Selasa subuh pesawatnya udah mulai ada yang pesawat jam 5, jam 6, jam 7. Jadi malam itu harus kita selesaikan meeting kita. Meeting lah kita sampai jam setengah 4 subuh. Beres meeting langsung ke bandara. Saya dengan salah satu ustadz ke bandara berdua naik flightnya pas bareng. Belum selesai tadi meetingnya, meeting lagi di pesawat. Dari Jogja ke Jakarta. Di Jakarta saya ketemu dengan beberapa teman-teman yang pengen mendukung program pesantren yang sedang kita dari setahun yang lalu ingin kita buat, tapi juga belum cukup untuk membebaskan lahan. Karena kita butuh 15 M membebaskan lahan. Alhamdulillah udah terkumpul sekitar 2 M, masih jauh dari target. Baru membebaskan lahan, belum membangun. Akhirnya bahasa istri saya ngamen di Jakarta dari pagi, siang, sore, malam. Malam pulang. Di kereta juga diskusi lagi sama istri karena ada beberapa program yang harus kita bereskan. Sampai rumah jam 12 malam, jadi 1 hari setengah. Hampir 2 kali 24 jam, baru istirahat. Itu kalau programming, beda dengan ceramah. Diundang ke Jogja, Ustadz ceramahnya di Jogja, oke jam berapa? Isya, ya udah saya datangnya maghrib. Terbang jam 5, sampai di sana maghrib. Ceramah, beres ceramah, saya tidur, gampang kan? Beres ceramah jam 11 malam, balik ke hotel, dipesankan hotel sama panitia. Hotelnya mau yang gimana Ustadz? Terserah, yang dekat-dekat aja biar nggak capek di jalan. Oh ya Ustadz, dikasih hotel biasanya yang enak, yang deluxe. Masuk ke hotel, mandi air hangat, ya. Beres mandi air hangat, pesan makanan online. Karena tadi belum makan, misalnya kalau telat makan juga, pesan datang ke kamar. Kadang-kadang saya cuma pesan 1 jenis, mereka pesan 3 jenis. Saya belum makan, lapar, boleh nggak pesan sate? Oh boleh Ustadz. Datang sate, datang mie godok, datang apa, banyak. Semuanya ditaruh di depan kamar. Ustadz ini udah ada makanannya. Masya Allah makanannya banyak gini. Kalau cuma ceramah, habis makan jam 12 tidur. Bangun sholat subuh, beres subuh, olahraga. Ya karena di hotel treadmill. Beres treadmill, berenang. Beres berenang, breakfast. Beres breakfast, terbang ke Bandung. Kan enak ya. Kalau cuman ceramah. Jadi kerjanya cuman 1,5 jam pas ceramah. Itu juga santai. Namanya juga ceramah gampang. Tapi kalau programming, buat program kayak tadi ceritanya. Meeting gak beres-beres. Sampai enak dengan meeting. Kopi entah berapa gelas. Ada yang digulaan, ada yang gak digulaan. Ada yang pakai susu, ada yang gak pakai susu. Sampai diistilahkan yang gak pakai susu kopi akhi. Yang pakai susu kopi ukhti. Semua jenis kopi. Artinya rohilatan. Ternyata memang benar kata Nabi, manusia itu seperti 100 onta, sedikit yang rohilatan. Makanya sekarang kita mau milih mau jadi rohilatan atau mau jadi 100 onta. Dimulai dari hal yang kecil. Saya ngajak teman-teman, yuk kita jadi rohilah, kita angkat beban negeri kita, beban bangsa kita. Saya pengen banget masjid itu jadi kayak rumah teduh. Sekarang yang menjalankan pasien
kanker kurang mampu se-Jawa Barat salah satunya Rumah Teduh itu. Yang sekarang ada 15 rumah dengan sekitar 300 pasien. Yang setiap kali operasi itu 40 juta. Karena kalau pakai BPJS antrinya setahun. Sehingga harus pakai jalur normal. Dan beberapa di antara mereka belum sanggup untuk membayar cicilan BPJS sehingga nunggak nggak bisa pakai. Kita selesaikan. Harusnya itu dilakukannya oleh masjid. Kenapa? Karena potensi zakat, infak, sedekah, kenceleng masjid gede. Jangan cuma dipakai buat renov. Jangan cuma dipakai buat pengumuman hari Jumat. Kenceleng minggu ini. 300 juta. 300 juta di sebelah masjid ada orang lapar. Berarti ngapain 300 juta teh? Harusnya 300 juta itu kenceleng minggu ini. Harusnya 300 juta tapi tinggal 10 juta. Kenapa? Beban umat diangkat semua sama masjid. Itu cita-cita kita, pengennya masjid itu menjadi, makanya ada hashtag Masjid Peradaban. Apa Masjid Peradaban? Masjid Rohilah, masjid yang mengangkat beban umat. Bukan cuma membuat program jihad, pengajian hari Ahad. Udah lewat lah masa kayak gitu-gitu, udah gak keren. Ini saya tantang masjid-masjid yang ada di Indonesia, jangan hanya fokus dengan taklim. Taklim itu udah banyak dan mudah melakukannya, kurang challenging. Coba masjid mikirin masalah sekitarnya, satu masjid mikirin satu RW kalau masjidnya kecil. Kalau masjidnya masjid kecamatan, mikirin satu kecamatan. Kalau udah beres dengan kecamatannya, gak ada lagi masalah, pergi ke kecamatan sebelah. Kolaborasi dengan masjid kecamatan sebelah, yuk selesaikan masalahnya. Bisa banget kalau masjid mau. Tapi serahkan programnya ke ustadz yang ngerti harokah, yang ngerti pergerakan. Dan sekarang udah banyak ustadz yang ngerti pergerakan. Baru kita akan melihat Indonesia yang luar biasa. Terus apa yang bisa kami lakukan Ustadz? Yuk bareng-bareng dengan saya, dengan Pemuda Hijrah, dengan para guru Barisan Bangun Negeri, kita bangun deh Indonesia semampu kita. Dengan apa? Dengan skill kita masing-masing. Dengan potensi kita masing-masing. Ada yang punya harta dengan hartanya. Ada yang punya kemampuan skillnya dengan skillnya. Saya udah berkali-kali menjelaskan, skill itu untuk dakwah penting, bukan hanya penceramah. Nah, mau nggak nih teman-teman, yuk kita bangun Indonesia. Sekarang kita mikirin apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia, masing-masing dengan potensi kita. Karena kita anak masjid, anak masjid. Karena kita banyak sering ke masjid, ya udah kita bangun Indonesia dengan cara masjid. Dan ternyata cara masjid itu bukan cuma Allahu Akbar dan Subhanallah, salam, enggak. Yang dibicarain di masjid itu bukan cuma juz-juz Al-Quran, tapi masalah umat. Karena Nabi membicarakan masalah umat itu di Masjid Nabawi. Yang kita pengen ke sana, berharap banget bisa umroh. Apakah di Masjid Nabawi itu cuma ada raudhah kemudian orang berdoa, egois banget pengen masuk surga sendiri? Enggak. Di raudhah itu Nabi dengan Jibril bicara tentang umat. Gimana caranya umat ini selesai masalah mereka. Sampai ke penjuru dunia. Yang terjajah dibebaskan dari penjajahan, yang terzolimi dibebaskan dari kezoliman. Itu namanya Rohilah. Saya yakin di sini banyak potensi dan skill yang keren-keren. Coba berikan skillnya untuk dakwah, dedikasikan skillnya untuk agama. Yang kalau kita dedikasikan untuk agama, insya Allah untuk bangsa dan negara udah pasti. Karena agama kita itu bukan agama ritual, agama kita ini adalah agama kehidupan. Sehingga yang ada di dalamnya bukan cuma bab sholat, tetapi juga bab orang sakit. Dan kita tahu banyak hadis tentang itu, bab lingkungan, dan kita mulai tahu hadis-hadis tentang itu. Yuk kita dedikasikan skill kita, potensi kita, harta kita untuk agama Allah, kita angkat beban umat bareng-bareng. Karena kalau saya ngangkat sendiri, saya paling-paling ngangkat sanggupnya itu 100 kilo, itu juga udah ngos-ngosan. Tapi kalau kita ngangkat bareng-bareng, bisa bertonton beban umat kita angkat. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.